Saya sudah ramalkan pasti akan terjadi sesuatu. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Ini kan kalau orang bukan orang pinter kan tidak mungkin dipilih jadi bupati. Berani begitu. Beda sama presiden-presiden lalu banyak mikir-mikir. Bapak membacanya begitu ya? Saya baca. Jadi gitu. akan terjadi dalam ya, waktu dekat. tapi jangan terus ini netizen bilang wah ini bela mati. Jilat-jilat apa yang perlu dijilat-jilat orang saya orang pensiunan. NID saja mengeluarkan dana untuk membantu LSM di kita ini bisa setiap proyek itu 300.000 US dollar setiap proyek. Ya. Apa yang terjadi dengan negara kita? Yang satu berkata tanah akan disita, yang satu sudah bertindak lebih jauh, yaitu membekukan rekening masyarakat. Yang satu ingin mengambil uang lebih banyak dari restoran, dari kafe, dari para artis dan lain sebagainya. Seakan-akan kita ini adalah bangsa yang mudah diperas. Ekonomi sedang mengalami kesulitan, masyarakat sedang begitu berat yang mencari pekerjaan, mencari kegiatan ekonomi, daya beli itu kita rasakan sehari-hari mengalami kemunduran. Lalu kemudian masyarakat melihat ketidakadilan. Banyak sekali praktek-praktek yang kemudian dipertontonkan kepada masyarakat. Alokasi anggaran yang juga tidak tepat sasaran. Uangnya adalah uang masyarakat. Semakin besar pajak dipungut dari masyarakat, ingat, masyarakat akan semakin sadar bahwa itu adalah uang kami. Kamilah yang menggaji mereka, kami yang membiayai mereka. Lalu mereka mempertontonkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, perilaku yang tidak pantas, joget-joget depan masyarakat. Masyarakat marah. Lalu kemudian pejabatnya atau para politisi kita mengatakan seperti ini. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Lalu kita menyaksikan juga ada cukup banyak pejabat yang berbeda antara yang di depan di belakang. Antara fakta dengan kenyataan adalah hal yang seringkali disaksikan oleh masyarakat berbeda. Dan akibatnya kemudian merembes ke masyarakat. Masyarakat kita semakin pintar. Tidak pernah kan kita menyangka bahwa gerakan itu dimulai dari sebuah kota kecil di Indonesia, Pati. Lalu kemudian kita menyaksikan support masyarakat bertentangan dengan polling atau hasil-hasil riset yang diberikan oleh lembaga-lembaga kepada berbagai institusi pemerintahan. Masyarakat memberikan dukungan dalam bentuk air mineral, dalam bentuk pisang, dalam bentuk makanan untuk mendukung para pelaku yang sedang menentang pejabat-pejabat yang tidak memenuhi janji mereka ketika mereka kampanye. Masyarakat bergerak sampai kemudian terjadi demo. Demo ini kita rasakan dan ketika mereka demo terjadi korban. Ketika mereka demo, mereka kemudian merasakan ada upaya represif. Lalu setelah itu pejabatnya sendiri bersusah payah untuk membersihkan itu semua. Seakan-akan komunikasi bisa dikoreksi. Dan ternyata ini bisa menjadi point of no return. Apa yang harus dilakukan pemimpin? Menarik di tengah-tengah itu kemudian kita mendengar Pak Hendro Priyono kemudian mengatakan bahwa saya tahu siapa yang bermain di balik ini semua. Pada waktunya saya akan sampaikan. Dalam podcast dengan saya kali ini, beliau akan menceritakan semuanya. Bukan hanya dari luar, dari dalam pun juga ada pelaku-pelaku yang harus didisiplinkan. Mari kita saksikan podcast saya bersama dengan Prof. Hendro Priyono yang selalu hadir ketika saya minta untuk datang ke Cafe Berisi. Pak Hendro Priyono, selamat datang kembali di Cafe Berisi. Oh, terima kasih, Prof. Muncul beredar tentang manifesto ilmuwan filsafat. Nanti kita ingin juga bahas, tetapi hari ini kita menyaksikan ada banyak keruwetan dan banyak masyarakat yang bertanya, what is happening? Apa yang tengah terjadi dalam masyarakat? Kami memerlukan analisis intelijen. Pak Hendro sebagai pernah menjadi pimpinan intelijen Indonesia, sangat mengamati perkembangan, tahu perkembangan, masih banyak teman-teman di lapangan yang Pak kenal gitu, tokoh-tokohnya. Apa yang Pak Hendro lihat? Bahwa kejadian-kejadian di Indonesia belakangan ini, itu ada hubungannya dengan operator dari luar negeri ya, mengendalikan di sini. Iya, itu saya sangat yakin. Sangat yakin. Ya, karena kalau saya bikin pernyataan mendadak waktu itu doorstop ya. Iya. Saya sampaikan ini, itu, kan banyak yang marah. Ya, netizen banyak ngata-ngatain saya bully. Ya, karena kan saya harus buktikan. Membuktikannya bagaimana? Operasi intelijen kok dibuktikan? Ya harus kita analisa secara tajam. Tajamnya begini, Prof.
kenapa organisasi ini diusir di Singapura. Makanya Singapura maju. Di Indonesia ini kan belakangan juga terjadi Pak Hendro, itu karena pejabat-pejabat kita ngomongnya sembarangan. Ya kan, kita lihat naikin pajaknya gila-gilaan dan itu semua penyaut. Seperti kita ngomong dulu pajak deh, belum lagi ntar kita ngomong DPR yang menyakiti hati rakyat begitu ya. Ketika rakyatnya lebih marah dengan DPR karena mereka menikmati pendapatan yang besar, ngambil APBN yang sangat besar, sementara rakyatnya lagi susah, pekerjaan lagi susah, anak muda nggak dapat pekerjaan dan sebagainya. Betul. Kita lihat dulu ini, saut-sautan pajak dan sebagainya. Ini kan ulah dari kita sendiri sebetulnya yang mengakibatkan jadinya begini. Di mana kita membaca tadi peranan mereka itu masuknya? Begini Prof, di analisanya dalam di mana? operasi intelijen strategis di internasional, setiap ada perubahan di dalam masyarakat, itu kan gejala. Itu adalah fenomena sosial. Tetapi bagaimana supaya gejala ini bisa segera berubah menjadi gejolak. Kalau gejolak terus menggelinding berbola salju, bisa jadi krisis di negara itu. Dan ini yang dibaca oleh mereka. Jadi fenomena sosialnya ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan cara berpikir dari pejabat baru. Seorang bupati misalnya kan. Dia mikir bagaimana caranya dia bisa meningkatkan PAD-nya. Di Kipas, saya nggak bisa cerita siapa yang ngomong ya Kipas. Tapi tiba-tiba dia memberlakukan pajak baru 300%. Terus disambut di tempat lain ada yang 1000%. Di Kipasnya bisa juga dari Kementerian Dalam Negeri nggak? Sebagai orkestratornya dari ini. Karena ini kan merata di hampir semua kabupaten terjadi. Mereka jadi berpikirnya itu bagaimana menaikkan pendapatan hanya dari pajak. Misalnya gini ya, Prof, kalau pikirannya waras, tidak ada masukan intelijen yang ngaco, mestinya dia lihat bahwa sebetulnya faktor yang sangat menonjol di daerahnya apa? Ekonominya yang bergerak. Ekonominya. Kan seperti Pantura. Pantura kan itu berjajar di sana restoran, nightclub, macam-macam. Ada karaoke. Kenapa nggak restoran sama karaoke sama bis-bis yang pada itu yang dipajak itu yang dipajak. Yang kemudian dibebankan pada customer. Ya, kan yang makan di restoran pasti orang yang punya duit dong. Oh, bukan petani yang PBB bukan ini petani. Kalau di kabupaten petani, itu petani hidupnya dari tanah. Dari tanah. Kalau dari PBB-nya yang dinaikkan. Ini kan kalau orang bukan orang pinter kan tidak mungkin dipilih jadi bupati. Tapi dibisikin. Inilah operasi ini yang mendorong bahwa gejala sosial bagaimana supaya jadi gejolak. Itu dibikin sebegitu dan senjatanya kan hukum. Dengan diberikan hukum, aturan-aturan yang menimbulkan gejolak, itu yang diinginkan. Jadi ini walaupun orang pinter bisa terpengaruh. Bisa terpengaruh lewat aturan yang sudah dimainkan begitu. Dari gejala menjadi gejolak. Jadi gejolak. Nah, sekarang kalau kita lihat DPR gimana sampai gajinya sampai besar begitu. Dan ini kan sebetulnya pembicaraan tentang pendapatan DPR udah lama sebetulnya. Udah lama dari ratusan juta masyarakatnya cari UMR susah. Inilah yang saya bilang ini satu gejala sosial. Tapi karena mengejutkan terhadap rakyat jadi terkejut. Kok kayak begini? Dan mereka kan zaman sekarang udah melek. Dia lihat Skandinavia itu seperti Swedia. Anggota DPR-nya kan begitu sederhana. Orang dari kampung, Prof, dari kampung. Ya tinggalnya tetap di kampung. Tapi dia anggota DPR. Makanya ada yang naik sepeda ke kantor. Naik tapi dia tetap naik kereta. Karena yang bisa merubah mindset adalah lingkungan. Kalau dia pindah ke Jakarta, di tengah ini dikasih rumah, dikasih mobil, ininya berubah, Bro. Walaupun bekas orang yang di bantaran kali begitu duduk, jadi kan beda berubah kan. Enak juga gitu ya. Jadi memang bisa berubah, namun manusia. Tapi biar dia pada lingkungannya. Saat itu, dia menjadi anggota. Dan dia wakilnya rakyat. Sebetulnya kelengkapan kita udah bagus, ada DPR, ada DPD. Sekarang kan ada usaha-usaha juga menghapus DPD. Itu memang itu bisikan-bisikan lewat aturan dibuat. Lewat aturan dibikin. Lalu pajak itu juga ada yang bermain di situ. Ada, Prof. Ada yang bermain. Ini tidak masuk akal gitu. Anggaran juga ada yang bermain. Main semua. Anggarannya besarkan di sini, bikin ketimpangan supaya jadi gejolak. Jadi gejolak. Itu operasi intelijen namanya, Prof.
Dan orang yang tidak ngerti dan tidak ingin memahami operasi intelijen, apalagi filsafat intelijen, ya tidak percaya. Nah, aduh, terima kasih bro. Maaf. Tidak percaya kok intelijen begini jahatnya. Nah, itulah makanya saya bikin manifesto supaya belajar filsafat intelijen. Supaya ada critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Betul. Bahwa ini bukan operasi intel, ini operasi teror. Ini berbahaya. Gitu. Dan saya ingatkan kepada generasi ini, generasi penerus bangsa yang saya kan udah lebih 80 tahun, Prof. Ya. Mungkin saya tidak akan bisa ikut mendampingi ini bangsa kita ini. Cuma saya ingatkan hati-hati, jangan sampai terpedaya oleh hal-hal seperti ini. Artinya gimana? Jangan juga reaktif. Kita boleh panas hati kita karena keadaan seperti, tapi kepalanya dingin. Jangan ngamuk. Jadi amuk itu kan namanya merusak fasilitas umum. Fasilitas umum kan dari pajak. Pajak kita bayar, kita rusak sendiri. Nah, itu kan tidak benar. Jadi karena kepalanya ikut panas padahal tapi hati. Bagaimana masyarakat bisa kepala dingin kalau melihat polisinya sendiri melindas? Ojol lagi, supir ojol yang tidak berdaya, yang masyarakat berpendapatan rendah. Kalau saya pribadi, karena saya banyak berkecimpung di intelijen, saya sudah ramalkan pasti akan terjadi sesuatu. Kenapa? Sesuatu itu karena well plan atau insiden? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya juga. Bisa, tapi kalau saya lihat kejadian yang menimpa almarhum Afan Kurniawan, ini bisa jadi eksiden juga, bisa jadi karena jalanan waktu itu sepi, itu barakuda genjot, dia nyebrang. Jadi saya lihat begitu, bisa itu sengaja, bisa tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang penting bahwa Kapolri sendiri, sama polisi, Brimob yang bersangkutan sudah datang menjenguk jenazah dan menyatakan penyesalan, bukan main-main. Sebagai manusia kan kita bisa lihat nalurinya. Tapi masyarakat kan punya rasa marah pada aparat belakangan ini. Itu terakumulasi melihat perilaku para kalau kita sebut oknum, sekarang susah kita sebut oknum. Itu jelas mereka berseragam. Memang banyak yang melukai hati rakyat. Saya harapkan, memang selalu saya ingatkan bahwa sesuatu yang ingin kita capai dengan baik, jangan lewat revolusi, jangan lewat kayak begini. Karena kalau teriak-teriak demonstrasi damai, akhirnya tidak mungkin damai. Karena pasti akan kejadian seperti ini. Pak Hendro sudah membayangkan ini akan terjadi hal Sudah, seperti itu. makanya saya bilang hati-hati. Dan ini kemungkinan meluasnya akan terjadi. Bisa meluas. Bisa, karena kalau sudah jadi gejolak masa seperti ini bisa membola salju dan bisa menebar ke seluruh Indonesia. Kota-kota besar. Bisa. Dan susah dihentikan. Seperti susahnya kita menghentikan kalau menjadi kritis dan menjadi konflik besar. Ini namanya to the point of no return. The point of no return. Point of no return. Kita ada pada satu titik tidak bisa lagi kembali yang kita merasa ini salah, tapi walaupun kita sudah minta maaf, walaupun kita sudah datang ke rumahnya, kita berpelukan dengan orang tua, bisa terjadi point it's of too no late. It's too late. Too late. Dan saya nasihatkan seperti cucu saya telepon saya, Pak. Cucu saya perempuan. Wah, dia tanya macam-macam, ini kenapa kayak begini penanganan. Saya ditanya teman-teman karena nama saya kan ada Hendro Priyono. Terus saya bilangnya, saya jelaskan seperti ini, panjang lebar. Sampai panas kuping saya karena di handphone. Ya, karena pernyataan itu ya, bahwa ini dari luar ya. Iya, saya nyatakan itu. Dia bilang ini kan ketidakadilan. Yes, that's right. Saya bilang betul sekali. Cucu Bapak aja mengatakan begitu. Ya, cucu saya. Tapi saya jelaskan, saya mengalami. Kamu lebih pintar, mungkin kamu lebih tajam otaknya menganalisis. Tapi saya ngalamin sejak tergulingnya Bung Karno, sejak Pak Harto jatuh ya. Point of no return juga itu. Itu point of no return. Setelah beliau ngomong di Mesir itu ya, bahwa saya tidak akan mempertahankan kekuasaan dengan militer, dengan kekuatan. Seperti itu kan, dia akan mengundurkan diri. Kurang lebih begitulah tafsiran masyarakat. Jadi itu karena sudah mencapai satu tahap yang disebut kritis. Jadi permainan ini, semua gejala-gejala sosial dimainkan bagaimana caranya supaya menjadi gejolak. Itu ada di dalam... Kita ngopi dulu Pak Hendro. Kopinya kan udah datang. Memang kebetulan saya senang kopi Bapak inspirasi. Bisa coba Turjiva ini. Nah, itu sudah ada. Tinggal kita teteskan aja, Pak. Ini hanya butuh 1-2 tetes sudah cukup. Ini seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 tetes saja. Ya, 2 tetes boleh kalau Bapak mau ini sedikit. Ya, sudah cukup.
Sudah Pak, cukup. Pasti rasanya manis ini. Luar biasa. Tapi zero kalori, jadi Ini tidak harus menimbulkan efek, ya. iklankan yang bagus ini supaya Karena ini membantu kesehatan ya, Pak. dan mengurangi dampak atau bisa mencegah diabetes. Ya. Waduh, bagus sekali. Dan kenapa saya umur 80 tahun lebih jalannya masih lurus, Ya, gimana Pak? nggak bongkok. Nah, karena saya tidak pernah minum gula. Oh, Tapi kan di lain pihak itu kurang bagus untuk liver saya. Karena itu ada ini, ya ini mungkin membutuhkan. akan terjawab Ya, bahwa betul. saya juga harus ada asupan gula. Ya, Ya, tapi tidak merusak. Tapi tidak merusak. Tidak merusak. Ya, kita coba. Kita Pak. coba, Ya. Prof. Terasa nggak? Wah, luar biasa, Prof. Terasa ya? Iya, Prof. Berarti tidak pakai gula nih, hanya pakai beberapa tetes saja dari stevia Ya, ini. Ya. ada yang Prof saya ingin Ya. sampaikan, jangan sampai ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi saya ingin anak-anak kita, Bro, Ya. memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, Bro. Waktu almarhum korban kita meninggal. Ya. Kalau yang datang polisi sama Brimob, oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang Pak Hendro lihat. Ya, itu kan kita Ya. lihat di TV lu. Kok saya lihat ini apa hubungannya ya, Ya. orang ini? Ya. Kok datang? Padahal kan yang mestinya datang minta maaf kan udah ya polisi, Ya. presiden minta maaf itu memang harus Ya. terpenuhi itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Ya. Nah ini kan Ya. ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Prabowo menjadi presiden, 3 artikel dipublikasikan. Semuanya intinya menyudutkan. Dan mereka mengatakan di bawah pemerintahan Prabowo ini demokrasi akan semakin hancur. Tapi di lain pihak, Pak Hendro, satu demo atau tuntutan, ini kan tidak hanya disampaikan secara fisik, tapi juga bisa disampaikan secara sosial media. Disampaikan dan itu ramai sekali. Ramai sekali, orang muda semua bersuara dan kemudian tersampaikan. Yang tujuan mereka sebenarnya adalah, kalau saya bacanya, tujuannya adalah mendisiplinkan bangsa kita sendiri. Mendisiplinkan para politisi. Boya jangan gitu-gitu amat memperkaya diri sendiri. Pikirkan rakyatnya. Para bupati, boya jangan gitu-gitu amat. Kalau mau terapkan pajak ya pajak yang bisa dibayar oleh masyarakat yang tidak merugikan. Lihat-lihat kemana dan jangan digunakan untuk misalokasi, alokasi keuangan yang tidak pada tempatnya begitu ya. Lalu kemudian pada para aparat yang ngomongnya sembarangan. Rakyat marah pada PPATK yang membekukan rekening mereka. Rakyat marah pada anggota DPR yang joget-joget ketika rakyatnya lagi susah cari pekerjaan. Dikatain goblok pula, dikatain tolol pula begitu ya. Kemudian juga pertanahannya juga ngomong bahwa tanah itu akan disita negara, tanah milik negara begitu ya. Ini kan beruntut ini. Pejabat-pejabat kita juga tidak sensitif, bicaranya sembarangan dan mempertontonkan hal yang tidak patut begitu. Apa yang bisa kita harapkan terjadinya perubahan? Tentu kan perubahan yang diinginkan masyarakat bukan sekedar revolusi, tetapi yang diinginkan adalah terjadi perubahan perilaku. Karena ini kan seperti ibaratnya ada api dari luar dikirim, tapi di sini juga ada ranting-ranting kering yang mudah terbakar begitu. Apa yang Pak Hendro lihat? Mungkinkah ada mencapai satu keberhasilan sehingga bisa merubah perilaku bangsa kita? Ya, saya jadi teringat apa yang didengung-dengungkan oleh Lee Kuan Yew ketika dia dipuji oleh PBB sebagai satu negara yang tanpa punya sumber daya apa-apa. Ya, dia nggak punya apa-apa. Ya, bisa jadi the first world. Ya, nggak punya sawah, dipuji. nggak punya lapangan bola, nggak punya sumber pangan, Air energi. juga nggak ada. Air nggak ada. Tapi dia bilang apa? For the Singaporeans, Ya. number one is discipline. Demokrasi Ya. come after. Yes. Jadi nomor 1 disiplin. Ya. Demokrasi nomor 2. Nah, disiplin ini apa, Prof? Disiplin ini adalah tingkah laku Ya. yang sesuai dengan aturan. Nah, aturan kita itu sejak reformasi itu tidak terreformasi. Jadi kita tidak cerita soal joget-joget, kita tidak cerita di aturan kita tentang itu. Jadi kita tidak mempertahankan nilai moral kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak kita pertahankan supaya bisa memberikan warna kepada etika. Karena moral itu kan sifatnya entitas sosial. Kalau etika kan global, universal.
moral kita itu sebetulnya yang kita junjung tinggi nggak begitu. Kita punya rasa empati yang dalam kepada sesama kita. Nggak mungkin kita bisa menari-nari di atas mayatnya rakyat, itu nggak boleh. Dan ini moral kenapa? Karena pengaruh-pengaruh luar, pengaruh-pengaruh universal, pengaruh-pengaruh internasional. Sehingga larut, bagaimana kita bisa menegakkan etika? Kalau moral kita aja malah larut, itu kan nggak larut, kan itu kan moral. Kalau soal orang susah, kok kita jingkrak-jingkrak orang susah, kok kita jadi bertambah kaya, kayanya juga tidak jelas. Tapi jangan coba-coba kamu merambah ke lain-lain yang punyanya pemerintah, yaitu hukum, yaitu ini law enforcement ya, yaitu politik. Jangan ke situ. Sebetulnya Pancasila kita itu, Pak, itu bagaimanapun terinspirasi oleh San Mincuy, dan San Mincuy itu juga menjadi suatu referensi buat Cina sekarang. Itu adalah pemikiran nasionalisme. Bagaimanapun bangsa saya harus saya urus dulu. Dan itu urusannya adalah disiplin. Jadi aturan harus dibuat, maka tabiat, perilaku orang sesuai aturan yang dibikin. Di mana peran leadership, Pak Hendro? Kan kalau ada analisis seperti ini, tentu perlu sekali kepemimpinan nasional di situ. Pemimpin kan harus mengambil posisi hari ini. Sebutlah Presiden Prabowo. Dia adalah seorang yang punya pendidikan bagus, seorang yang berjiwa patriot. Dia selalu mengatakan, saya ini sudah rela untuk mati demi bangsa ini. Itu sekarang juga dia ucapkan kan. Nah, tentu kan sebagai pemimpin, dia tidak mungkin tidak membaca ini. Beliau ini membaca keadaan seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat mengharapkan ada kepemimpinan yang muncul. Misalnya, dalam pikiran kami sebagai awam, ini harus ada yang diganti. Ada pejabat-pejabat tertentu yang tidak perform, yang karena ini sudah point of no return, mereka harus bertanggung jawab, harus dicopot atau mengundurkan diri, begitu ya. Ada pemimpin yang harus diganti. Ya. Yang kedua, harus ada tindakan yang tegas, begitu ya, kepada mereka yang membuat nilai-nilai kita jadi rusak seperti ini. Apa yang kira-kira Pak Hendro bisa sarankan kita di forum terbuka ini gitu ya? Kan kita bisa sarankan nih, pemimpin apa nih baiknya begitu. Ya Prof, saya senang ini apa yang disampaikan Prof. Karena memang kita sangat mengharapkan Pak Prabowo bisa memecahkan masalah yang begini berat buat rakyat. Saya yakin, karena begini, selama kita sudah berapa tahun ini, sejak 1998 kita mereformasi diri, kita jadi larut, bukannya menyelam, larut kepada yang namanya liberal jadi neoliberal. Dan di mana di situ pemerintah semakin jarang hadir pada hal-hal seperti pendidikan, dananya makin berkurang dan sebagainya. Neolib ini neolib jadi seperti ini karena apa? Cita-citanya neolib adalah bahwa negara dikendalikan oleh pasar, the invisible hand, invisible hand. Dan di situ tidak ada kewibawaan pemerintah. Padahal seperti Singapura, seperti Cina, seperti Vietnam, jelas mereka hadir hadir. Dan itu yang kita harapkan tentu Pak Prabowo. Jadi apa yang saya sampaikan di istana kemarin itu, waktu doorstop ditanya itu, bukannya membela Prabowo pribadi, tapi kita mengharapkan bahwa kepemimpinan beliau dengan sifat yang Prof bilang itu, insya Allah bisa menyelesaikan masalah ini. Kita jangan terlalu mengharap banyak dengan cara liberal. Kita memilih berapa kali presiden juga kan nggak kebenaran. Kita sekarang lihat ke belakang, dulu negara kita pernah berdaulat di Asia Tenggara selama 234 tahun. 201 tahun sebelum Columbus menemukan Amerika. 234 tahun dengan negara yang gemah ripah lojinawi begitu. Tidak ada pemilu, Pak. Bukan berarti saya bilang jangan pemilu, tapi tanpa pemilu pun sang raja menunjuk anaknya tidak terbatas cuma anak sulung. Anak siapa saja, bahkan perempuan dia tunjuk. Jadi dipilih benar. Kalau kita kan karena yang milih orang banyak, dapat narasi macam-macam, tersesat, milih orang salah. Apa yang harus dilakukan oleh presiden? Kan ada beberapa menteri yang juga cenderung menjadi neolib. Presiden akan segera mengambil langkah disiplinisasi, yaitu disiplin nasional. Yang dulu pernah juga dilontarkan oleh presiden sebelumnya, tapi menurut saya tidak begitu terencana dengan baik dan tidak jalankan. Revolusi mental sebutlah misalnya. Nah, dulu ada revolusi mental. Itu hanya cerita jadinya. Apa yang pernah ada itu sebetulnya bagus, tapi pelaksanaannya tidak ada. Kita kan punya adagium, kita punya moto Bhinneka Tunggal Ika, yang melaksanakan kan Singapura. Di kita terbatas Bhinneka Tunggal Ika itu saya lihat implementasinya pada asimilasi, bukan integrasi. Real di situ. Kita perlu integrasi.
integrasi. Kita tidak terjadi integrasi, Pak, di bangsa Ya. kita ini. Pak Hendro, mendisiplinkan itu konkretnya apa sih, Pak? Mendisiplinkan nomor satu, kita bikin aturan. Aturannya itu harus berdasarkan fakta. Selama ini kan kita udah tua. Udah 80 tahun, Pak. Jadi akan ada aturan baru. Harus ada Yang aturan. internal bersifat ya, ngatur diri sendiri. Betul. Mengatur para pejabatnya itu ya. Kita harus berangkat dulu dari kembali kepada moral kita. Dengan kita ingat sebetulnya udah tertuang moral kita itu pada saat kita baru merdeka. Kita sama-sama susah. Ya. Itu tertuang di Undang-Undang Dasar 45, bukan? Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 itu nilai moralnya kita masih bisa baca. Tapi setelah di amandemen 2002 itu nilai moralnya itu semakin kabur. Ini kan kalau aturan buat masyarakat sudah terlalu banyak. Dan bahkan masyarakat sendiri agak sulit begitu ya, aturan. Untuk para pemimpinnya ini kan perlu diatur. Disiplinkan terutama adanya para pemimpin ini. Ini bukan begitu yang Pak Hendro maksud. Para pemimpin ini. Iya, betul. Dengan aturan. Betul. Pertama itu. Yang kedua, perlukah ditegakkan dalam arti seperti yang diharapkan masyarakat, yang nggak perform seperti itu, yang menyakiti hati rakyat, digantilah begitu. Tinggal ganti. Ya. Dan Presiden Prabowo punya sifat seperti itu. Hari ini kamu saya pakai, besok saya pecat. Itu berani begitu. Beda sama presiden-presiden yang lalu banyak mikir-mikir. Bapak membacanya begitu ya? Saya baca. Jadi Itu. akan terjadi dalam Ya, waktu dekat. tapi seperti jangan itu? terus ini netizen bilang, wah ini bela mati. Jilat-jilat apa yang perlu dijilat-jilat orang saya orang pensiunan udah tinggal mati. Jilat-jilat. Saya bicara Kita apa mendoakan adanya. Pak Hendro panjang umur tentunya. Terima kasih, Prof. Panjang umur tapi sehat, Prof. Sehat. Jadi benar-benar perlu didisiplinkan ya. Ya, Prof. Kabinet Nomor satu perlu disiplin. didisiplinkan. Para politisi, anggota partai. Betul. Itu para mereka yang berada sehari-hari dalam masyarakat. Tentu juga kepala daerah. Ya. Karena kepala daerah hari ini asik sekali dengan selfie-nya, dengan permainannya, dan seringkali mereka memainkan drama-drama itu. Barangkali itu juga termasuk simulakra. Sesuatu yang simulakra ini Pak Hendro yang memperkenalkan kata simulakra di sini ya. Simulakra kalau saya baca dari filsafatnya yang mengatakan bahwa itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu seperti orang melukis. Ada yang kedua dibikin jadi kayak kartun. Untuk mencerminkan seperti tertentu. Tapi kemudian juga ada yang dipalsukan. Realitas yang dipalsukan. Begitu. Dan ini kan banyak dimainkan juga oleh para pemimpin kita. Beda depan, beda belakang. Katakanlah seperti Noel kemarin yang ditangkap itu. Membela buruh dan sebagainya. Atau di belakang terima setoran begitu ya. Seperti itu paling tidak itu fakta yang disampaikan oleh KPK seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Supaya masyarakat kita juga punya referensi tambahan. Atas apa yang saya alami. Jadi saya mungkin tidak banyak bisa menganalisa, tapi saya akan mengemukakan lebih banyak fakta. Yang pertama adalah mengenai manifesto filsafat intelijen. Itu menyebar luas ke dunia internasional. Iya, Prof. Alhamdulillah banyak tanggapan dari dunia internasional, terutama yang menjadi korban dari operasi intelijen yang liar. Jadi praktek intelijen yang liar ini artinya yang menjauhi dari praksisnya. Satu-satunya cara kita untuk bisa membaca operasi intelijen ini condong kepada praktek yang bebas nilai atau yang praksis, itu hanya filsafat intelijen. Dan filsafat intelijen ini menyoroti operasi intelijen internasional dari pemegang hegemoni dunia, yaitu Amerika Serikat. Superpower. Superpower. Dia melakukan operasi intelijen yang sudah beberapa kali dan sejarahnya panjang, saya beberkan. Yang paling kasat mata kita lihat adalah waktu ada intelijen memberikan laporan kepada pemerintah Amerika bahwa di Irak ada industri senjata pemusnah massal. Senjata pemusnah massal. Dan ternyata tidak terbukti. Zamannya Saddam Hussein itu ya? Iya, dan itu kan hancur. Negeri orang hancur, minyaknya diambil. Tapi sesudah tidak terbukti, lalu bagaimana? Kok tidak ada pertanggungan jawab? Nah, ini hanya bisa dibaca apabila orang-orang yang belajar filsafat intelijen itu langsung bisa membaca ini udah nggak betul. Ini bukan operasi intelijen, ini operasi teror. Nah, kalau namanya dunia udah mengatakan ini teror, dia harus ditaruh di daftar di PBB di ranking nomor 1 terorisme. Dan dengan begitu tidak sembarangan operasi intelijen ini dengan dasarnya fitnah, simulakra, simulacrum, hoax begitu, yang menggiring opini sehingga membenarkan penyerbuan.
sampai membenarkan genosida. Ketika saya deklarasikan manifesto filsafat intelijen, banyak negara-negara yang mendukung para ilmuwan, terutama yang dari kalangan intelijen, yang mendukung, dan mereka minta supaya pemerintah yang masing-masing memberlakukan kurikulum itu di perguruan tinggi. Operasi intelijen itu pada hakikatnya dalam filsafat intelijen adalah panca indera. Panca indera tidak mungkin memukul seperti tangan, menendang seperti kaki, ngebom negeri orang, itu bukan intelijen. Intelijen itu hanya panca indera. Dia melihat, memata-matai, lihat semua, mendengar. Dia laporan kepada otak, dia laporan kepada pemerintah. Pemerintah yang kemudian memilih alternatif courses of action, salah satunya, yang diambil. Dan itu sebetulnya bukan melakukan operasi. Operasinya aja, operasi membuktikan sesuatu, mendapatkan data. Bukan operasi fakta, menyerang, itu nggak boleh, merusak, itu nggak boleh. Intelijen tidak begitu. Bukan kerjaannya intelijen. Jadi kalau intelijen memang tidak belajar filsafatnya, itu kecampur aduk. Sehingga intelijen terus bentrok sendiri sama tentaranya. Seperti Amerika juga begitu kan, CIA kan sering bentrok sama tentara Amerika. Intelijen di negara adidaya yang kita maksud ini, langkah-langkahnya di dunia itu berdasarkan laporan intelijen terbuka dan tertutup. Terbuka dan tertutup, antara lain dia punya satu think tank. Think tanknya itu namanya Council on Foreign Relations, CFR. Dan CFR ini diketuai atau dikoordinir oleh David Rockefeller. Dan ini di Amerika. Di Amerika. Posisinya di Washington dan ada cabangnya di New York. Antara lain yang menonjol orang-orangnya ini selain yang saya sebut tadi juga ada George Soros, ada juga George Tenet, yaitu direktur CIA. Dialah yang bertanggung jawab soal informasi senjata pemusnah massal di Irak, dan dia anggota di sini. Sampai sekarang masih orang-orang itu. Soros usia sudah 94 tahun. Ya, tapi pemikirannya itu ditumpahkan ke satu non-state organization, jadi NGO itu. Tapi NGO ini, ya di dalamnya kan ada orang-orang pintar, ada Condoleezza Rice di situ, ada George Bush di situ. Ini memberikan pengaruh besar sekali kepada State Department. Jadi State Department itu, Kementerian Luar Negeri Amerika, mengambil langkah-langkah dia, course of action yang dia pilih, itu dasarnya karena think tanknya ini. Jadi langkah-langkah itu seperti menyerbu Irak kan gara-gara ini, think tank ini. Nah, sekarang saya lihat dia mainnya itu begini, Pak. Ada satu organisasi yang namanya National Endowment Fund for Democracy. For Democracy. NED. Dan NED ini main di mana-mana. Memang sulit sekali kita buktikan bahwa dia memberikan dana langsung terus dipakai demonstrasi. Itu nggak ada. Ini operasi intelijen disebut clandestine. Jadi ada operasi dua muka. Ini diberikan misalnya itu kan dana yang diberikan kepada salah satu LSM kita lah. Saya nggak mau sebut, Prof, maaf, nama LSM kita karena ini kan anak-anak kita sendiri. Kasihan. Anak-anak kita biar aja dan mereka bisa jadi nggak mengerti kan menerima dana itu. Nggak mengerti, dan kalau NGO-nya saya sebut karena ini orang asing dan dia tidak di sini. Itu. Net ini memberikan hibah dana itu kepada LSM kita yang tadi saya mau sebut ya LSM. Tapi LSM ini juga terasa tidak terasa, ngerti atau tidak ngerti, tapi selalu alasannya kan untuk misalnya lingkungan hidup, untuk pelestarian lingkungan hidup, untuk bagus kan itu sebetulnya. Itu, Prof. Bagus, bagus, Prof. Tapi tidak mengikat, jadi artinya bisa dipakai apa saja. Nah, ini yang saya khawatir gitu, sehingga susah dikontrol. Kalau kita bilang, Net, kamu kenapa jadi dalang di sini? Dia akan bilang, saya enggak, saya cuma kasih hibah gitu dana sampai 250 sampai 300 ribu US dollar per proyek gitu. Itu kan
sesuatu yang bisa digunakan atau disalahgunakan kan terserah. Terserah kepada keadaan. Bagaimana yang bisa memikat untuk suatu gerakan. Seperti net ini kan dinilai oleh pemerintah Amerika, oleh think tanknya pemerintah Amerika, ini NGO-nya berhasil. Ketika reformasi kita itu, mereka mensponsori dan bisa dibilang mendikte lah, mendikte. Sehingga amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 2002 itu dikerjakan oleh kita, bangsa kita sendiri. Tapi dibisikin oleh mereka. Prof. Didikte oleh mereka. Didikte mereka. Ini begini, Prof. Dalam perang masa kini, ini perang tidak lagi hanya soal perang militer, senjata militer. Udah beda lah. Sudah enggak. Sekarang ini perang kebudayaan, lalu perang informasi. Perang kebudayaan itu lewat film, lewat musik, lewat apalah begitu ya. Lahirnya One Piece misalnya Piece, kan, itu kan gitu tembak, tektok gitu, tak gitu, itu kebudayaan. Lalu hukum, hukum Pak. Ini yang 1998, seorang tokoh kita nasional ya, yang waktu itu berperanan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 sampai bablas dan berbau neoliberal ini, itu dianggap sukses story. Yang dan Pak Hendro maksud orangnya masih ada kan? Masih tapi ada. Ya udah lebih senior dari saya, udah tua sekali. Tapi beliau satu-satunya orang Indonesia yang berbicara di forum yang tadi CFR itu. Beliau bicara di sana, dan yang hadir orang-orang yang tadi saya sebut nama-namanya itu kan orang-orang terkenal. Tapi mereka bukan mengaku ya saya mendikte dia, enggak. Jadi dia mempengaruhi melalui organisasi waktu itu 1998 NED, itu National Empowerment for Democracy itu, NED. Itu main juga di Malaysia juga. Nah, lalu apa yang dia mainkan, dia pakai adalah hukum. Nah, hukum ini bagaimana caranya? Caranya adalah untuk membuat begini. Negara yang dia tidak suka, terus terang Indonesia ini kan tidak disukai sekarang. Karena apa? Karena dianggap sudah jadi orang anggota BRICS penuh. Sudah condong ke Cina. Itu tuduhan. Walaupun kan nggak benar 100% lah itu nggak. Tapi sudah dianggap bertentangan dengan their interest, interestnya Amerika bertentangan. Mengancam kedudukan sebagai superpower. Nah itu ya Prof, itu yang kita sering sulit memberikan. Jadi intinya pemahaman. Pak Hendro melihatnya di situ ya? Gimana Prof? Pak Hendro melihatnya ini intinya karena ada keterancaman dengan kita masuk BRICS itu. Betul, dan itu kita jadi sasaran. Jadi sasaran seperti negara-negara Asia Tenggara lain. Kemudian NET ini karena memang tugasnya dia, fungsinya dia adalah memberikan hibah. Dia ini dapat duit, dana dari Kongres, dana abadi dari Kongres. Dia memberikan hibah-hibah ke negara-negara yang dianggap memang tidak menguntungkan buat dia. Dan ini selalu mengalirnya ke LSM-LSM di negara sasarannya. Dan tentu harus ada pemicu. Ini duit dikirim kan untuk lingkungan, untuk demokrasi, membina. Artinya topik-topik yang sedang hangat begitu. Yang sedang hangat dan yang masuk akal, yang bisa diterima. Cuma dimainkan dari sisi hukum, seperti misalnya ada namanya Freedom House. Freedom House di sana. Ini Freedom House ini memberikan rating tentang Indonesia itu. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan itu berapa? Dinilainya partly free. Jadi bukan free. Padahal kita udah lebih free daripada Amerika sendiri. Tapi kita dinilai partly free. Jadi mata ke sini. Gara-gara ada uang kan masuk kemari, mengalir ke sini. Indeks masuk sini. Saya pernah waktu Colin Powell datang ke Indonesia. Saya makan pagi sama dia. Menteri Pertahanan. Waktu itu Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri. Saya bilang, aduh, jangan diganggu dong bangsa saya. Saya kan juga ingin maju, gitu. Negeri kita ingin maju. Jangan banyak diganggu. Siapa yang ganggu?
Anda punya NGO itu, saya sebut namanya si FR ini. Dia bilang, kita kan nggak sepenuhnya dengar. Ya, tapi kan itu orang-orang yang berbahaya itu. Kayak Soros ada di situ, segala macam. Dia bilang, oh ya, Anda gini ya, Indonesia tuh sekarang, waktu itu ya Prof, waktu saya masih aktif, Indonesia tidak jadi sorotan atau proyek kita lagi. Proyek kami sekarang ke Afrika. Dia bilang begitu. Dia bilang gitu. Jadi Anda punya LSM itu Anda bina dong. Gitu. Anda kendalikan. Wah, saya kaget kata-kata itu. Berarti NGO dia juga dikendalikan oleh dia. Saya itu baru tahu. refleksinya begitu ya? Itu. Berarti ini baik. non-government tapi dikendalikan baik. government. Ya. Ya, dia kasih nasihat saya seperti itu. Memang kaderisasi di kita, termasuk di partai-partai politik kita, itu perlu dikaji ulang. Karena seperti saya pernah sampaikan ke Prof. Renal, kita contoh saja Cina misalnya. Kan sampai 7 tingkatan mulai dari Kiuncung, Citkit, Funcisin, Xiangcha, Tongjian, Heuputongjian, Konpu, Liang To Konpu, 7 lapis, seperti ajaran kita 7 lapis langit. Hanya Liang To Konpu lah yang bisa duduk di tataran kepemimpinan negara. Bukannya bangsa Kiuncung begini. Kiuncung itu artinya apa? Orang biasa. Orang biasa yang tidak tidak tertinjau. berpengetahuan, Ya. tidak punya karakter. Karena dia pernah duduk sebagai jabatan tinggi, masuk ke partai politik, langsung jadi pembina. Nah itu kan nggak betul. Jadi apa yang tidak ada dibina? seleksi yang benar, yang tepat. Dia sendiri belum terseleksi sebagai kader. Hanya dia itu pernah duduk sebagai misalnya pernah jadi presiden, pernah jadi gubernur. Begitu masuk partai paling atas, lah ada lagi yang nggak pernah jadi apa-apa paling atas. Itu kan, kayak gitu caranya bagaimana kita bisa populisme. melahirkan. Ya. Kenapa, Bro? Populisme. Iya, populisme. Dan kita akan nanti seperti ya kita lihatlah negara Barat yang diserbu oleh adik kuasa, adidaya negara. Karena kita memilih presidennya pelawak. Gitu. Ya, pelawak. Ya. Dan kapan dia belajar? Kapan dia dikaderisasi? Akibatnya seluruh bangsa hancur. Nah, ini pun kita kan tidak Ini mau. pelajaran penting bagi bangsa kita. Pak, Tapi kita- juga pelajaran penting bagi presiden dalam memilih anggota kabinet tidak bisa sembarangan. Ya. Tidak bisa misalnya, ya mohon maaf gitu ya. Ya, kita ketahui misalnya orang yang ditangkap kemarin itu baru beberapa waktu sebelumnya adalah driver dia. Ya. Begitu ya. Tapi kan presiden kasih hint. Silakan tangkap kalau memang dia. Ya, itu kan satu sincerity ya. Saya lihat ini hal yang positif, makanya saya Diberi kesempatan, Ya, tetapi harus ada masyarakat harus ikut Ikut ngawasi. mengawasi. Berarti wajar dong kalau masyarakat sekarang juga marah dan menyampaikan masukan dalam bentuk ya, yang makanya setuju agar menurut terdengar saya, suaranya. saya tidak bela-bela Ya. untuk saya apa. Saya hanya mengingatkan hati-hati. Ya. Karena kalau Jangan sampai ini apa-apa. ditunggangi. Ya, jangan sampai sampai ini dilemparin api. ada yang mengail di air keruh. Tidak akan Itu ya inti sukses. esensi yang Pak Intinya Hendro itu, sampaikan Bro. itu. Ya, yang saya khawatir ngail di air keruh. Sehingga akibatnya kegagalan Arab Spring. Ya. Itu aja. Tidak diharapkan oleh orang Arab apa yang sekarang terjadi. Dan juga terjadi di Syria ya. Di Syria, Karena Amerika sangat tidak suka dengan Bashar Assad, Bashar Assad. dan kemudian ditumbangkan dan Ya. dihadirkan pemimpin yang Al-Qaeda. Orang Al-Qaeda. Al-Qaeda di sana. Junaidi itu orang Al-Qaeda. Jadi memang presiden CIA di ini Suriah. memang- Kan Ya. tidak sesuai dengan cita-cita reformasinya. Pak Hendro, belakangan ini masyarakat dipenuhi banyak sekali hoax, selebaran-selebaran informasi yang membuat masyarakat juga percaya Ya. bahwa Presiden Prabowo ini hanya akan menjadi presiden selama 2 tahun. Setelah itu akan dikudeta, akan digantikan oleh seseorang lah begitu ya. Itu beredar dan banyak orang mempercayai, masyarakat mempercayainya. Lalu banyak sekali hoax lain yang juga sangat mengganggu. Ada penangkapan-penangkapan yang justru berkebalikan efeknya secara ekonomi dan menimbulkan harga juga berubah. Sebut saja misalnya beras oplosan. Beras oplosan itu ditangkap pelakunya ya memang itu kriminal begitu ya. Tapi kemudian yang terjadi adalah para penggiling beras tidak mau bekerja. Mereka takut menggiling beras, nanti ditangkap. Dan berakibat harga beras berubah. Menterinya mengatakan supply beras surplus dan sebagainya. Tapi masyarakat merasakan, gue beli beras makin hari makin mahal. Naik terus dan sebagainya. Ini apa sebetulnya yang perlu kita pahami, Pak? Ada gap antara kesimpulan dengan fakta. Memang surplus. Tapi kan kualitas tidak tertinjau. Ya. Ya kalau seperti misalnya kan bisa jadi perhitungan itu ada di suatu daerah, bukan semua. Petani dengan semuanya diambil hasilnya, dia jual.
Ya. ke Bulog. Tapi karena mereka kan kepengen dapat duit banyak. Ya. Ini basah-basah dijual dan akibatnya penyimpanan di tempat itu jadi gabah beras Ya. yang rusak. Ya. Dan ini kan sudah dihitung. Ini, Prof. Ini salah Dihitung satu. sebagai surplus. Ya, salah satu. Padahal itu adalah ya scrap sudah ya. Ya, Udah Prof. jadi sampah begitu ya. Betul. Dan terutama juga begini, Prof. Karena saya pernah jadi sekretaris operasi pembangunan dan itu posisi sebetulnya yang sekarang tidak ada. Tidak Sekarang ada. itu digantikan oleh kantor kepresidenan. Oh, oke. Ya, tapi itu kan organisasinya organisasi deputi, organisasi staff. Jadi hanya dari banyak meja. Kalau dulu organisasinya komando ke Ya. bawah sampai ke bawah. Jadi mengkoordinir 4 irjen bank. Irjen bank ini mengkoordinir irjen di kementerian-kementerian. Sehingga semua lapor irjen bank lapor saya lapor presiden. Ya. Waktu itu. Jadi di situ saya lihat mengenai soal beras. Ya. Dulu, saya cerita dulu, mungkin jangan marah. Kalau yang sekarang mungkin ukurannya lain. Kalau dulu kita punya segmen siapa. Ya. Jadi oplosan itu dioplos untuk apa? Beras seperti rojo lele, Ya. itu memang arahnya kepada the have. Ya, Orang menengah the have. atas, Ya, kalangan di atas. atas ya. Yang Beras di bawah mahal, kan ya. yang beras biasa PB5 itu. Ya, Dan ya. ini dioplos supaya di tengah yang medium dapat. Tapi harganya harga di atas. Harganya kan agak tinggian lah ya. harga Jadi yang bawah. murah Ya. ya. Nah, itu dulu begitu aturannya. Sekarang saya lihat karena semuanya diambil, saya tidak ngerti kenapa harga ini bisa jadi tinggi ya teman. Yang seperti itu, Ya. itu tergantung pada profesionalisme Ya. di sini. Artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan laporan atau ocehan dari para pejabat Wah, kan. ini jelas, Bro. Karena ini kan berakibat pada penderitaan masyarakat Ya. karena beras tidak ada, harga naik. Saya juga pikir ini semuanya kembali lagi seperti tadi, Prof. Ya. Kalau bisa yang duduk sebagai perwakilan dari petani adalah petani sendiri. Petani yang masih petani. Bisa bicara yang benar mereka. Jangan petani udah jadi birokrat. Ya, kalau dia udah pindah ke Senayan, beda. Beda ya. Jadi dari kampung kamu di RT mana Memang misalnya. makannya sebagai petani. Bukan makan dari gaji DPR misalnya begitu. Bukan itu dia, Ya, petani, dia ya. bisa cerita. Boleh saja DPR itu digaji kan Ya. untuk transportnya dia, tapi tinggalnya tetap di situ dong. Karena manusia itu bisa tetap atau berubah tergantung lingkungan. Lingkungan berubah dia berubah. Ya. Ya, tapi kalau lingkungannya tetap masih di situ, pikirannya juga masih di situ. Dan dia betul-betul berjuang. Hal-hal seperti ini harus bisa diletakkan di undang-undang, diatur. Sehingga orang yang menepati undang-undang itu namanya disiplin. Jadi disiplin itu orang tingkah lakunya itu sesuai dengan aturan. Ya. Itu kan disiplin. Kalau dulu kan orang mau jadi menteri jadi apa harus seleksinya ketat Pak. Ada dari intelijen ada informasi orang ini seperti apa. Zaman dulu Bapak diminta nggak kalau misalnya ada calon menteri atau apa dipelajari dulu Oh, iya, orangnya Prof. latar belakangnya. Ya. Kalau benar. sekarang bagaimana? Saya Kelihatannya- bukan bilang dulu lebih bagus tidak, tapi bahwa dulu saya pernah alami begini, Prof. Saya pernah duduk sebagai direktur di Badan Intelijen Strategis Ya. yang menyeleksi orang-orang calon-calon pemimpin. Pemimpin yang di atas-atas Ya, itu ya. misalnya calon menteri. Calon menteri. Ada seorang calon menteri waktu itu yang diinginkan oleh presiden. Kemudian saya mencari informasi tentang dia. Jadi sebelum orang itu tahu, Bapak udah lebih tahu dulu dong orang tahu. ini ya. Ya. Saya cari informasi tentang dia sampai ke sekolahnya, ke teman-temannya, mulai SD, SMP, SMP. Ketemu orang ini pernah memukul ibunya, ibu kandung. Saya laporkan. Ini orang memang pintar, ini, tapi pernah memukul ibunya. Tanggal sekian, bulan sekian. Dasar nih. Langsung presiden bilang, nggak jadi, Nggak jadi. nggak usah. Nah, ini salah satunya, Prof. Sayangnya hari ini politiknya berada di depan ya. Jadi harus ada tawar-menawar antara partai politik, mereka yang turut membiayai dan sebagainya. Ya. Sehingga ada pengaruh-pengaruh yang cukup luas begitu Ya ya. itulah, Prof. Tapi, ya. Kesulitannya Pak Prabowo sekarang Ya. adalah beliau merangkul semua komponen. Dan merangkul itu juga ternyata harus pilih-pilih. Prof. Tidak bisa kita itu megang kalajengking. Dia gigit kan di Gigit. tangan kita. Gigit, ya. Ini bahaya, bisa bengkak Ya, gitu dan di semua. depan bisa menjadi penjilat, Betul. menguji, Jadi- tapi di belakang tiba-tiba punya permainan sendiri begitu. Betul, Prof. Dan ini kan baru 10 bulan kan jadi Ya, presiden. ya, Masih harus menyeleksi, beliau itu harus menyeleksi sekian banyak orang yang dirangkul demi persatuan Ya. gitu. Dan
saya kok yakin satu persatu ini orang-orang yang memang kalau jengking akan dilepas. Nggak mungkin dipegang terus. Sudah ada pembicaraan ke arah sana? Tidak pernah bicara, Pak. Tidak pernah bicara. Prabowo itu kan buak gitu, sekon komando nggak pernah ngomong-ngomong. Tapi kalau udah itu baru Bapak baru sebagai kita tanya kenapa. salah seorang yang juga artinya dia senior dan memberi informasi juga kan kepada beliau kan, memberi masukan dan sebagainya. Mungkin pernah diajak bicara oleh Oh iya, beliau. Prof. Saya sebetulnya pernah jadi Menteri Transmigrasinya Pak Harto. Iya, tahun Jadi sebelum 1999 itu. waktu habis pas sebelum Pak Harto jatuh pas itu. pas Pak Harto kemudian jatuh, saya jadi Menteri Transmigrasi di era Habibie. reformasi. Ya. Ya. Dan ini berlanjut, artinya sejak Orde Baru sampai reformasi saya baca perjalanan itu. Dan saya juga bergaul lama ya dengan Pak Prabowo sejak kecil. Saya ngerti karena kepemimpinan itu bukan hanya pengetahuan tapi seni. Iya. Seninya dia ini memang satu orangnya IQ-nya tinggi. Kedua orangnya tegas. Berani ngambil tindakan tegas. Tidak kompromi. Jadi Ini kalau masyarakat sekarang bilang itu omon-omon, beliau hanya omon-omon, itu tidak benar sebenarnya. bagaimana menilai orang baru 10 bulan. Jadi kalau menilai jangan begitu gitu. Tadi saya silakan, saya bukannya tadi itu. Kan saya lihat itu netizen komentarin, Iya, saya begitu, iya. dibilang menjilat. Apa yang dijilat? Nah, saya kan Iya, Bapak udah nggak pensiun ada, ya. bukan komodo saya tuh jilat-jilat, nggak ada. Dan tidak untuk apa? Apapun dikasihkan kepada saya semuanya terlambat, Ya. karena umur saya udah lebih 80. Nggak ada. Hanya saya ingin segala sesuatu itu secara sistemik. Jadi pikiran, Bu, saya ingin supaya generasi sekarang lebih bagus dari generasi saya. Dulu kita memang Itu nggak tanggung ngerti. jawab moral kita tentu Tanggung jawab sebagai moral, senior, Bro. Jadi memang ini moral itu sangat penting dikembalikan. Dulu, Prof, kita sama bapak kita aja nggak berani sampai megang kepala aja, kita nggak berani kan, karena kita menghormati kan, Prof. Tapi sekarang kan nunjuk-nunjuk begini, Pak. Depan nunjuk. Itu saya lihat udah ini nilai moral itu udah Berubah ya? Berubah. Ya. Ini karena pengaruh lingkungan yang berubah. Ya, baik. Analisis masyarakat. Masyarakat ini membaca. Ini kan bacaan masyarakat. Kita membaca dari apa yang sudah disampaikan. Bahwa hari ini mereka merasa bahwa ada dua hal. Yang pertama ini adalah gerakan dari para pendukungnya Pak Jokowi. Yang kelihatannya mulai tidak puas dengan Pak Prabowo. Ya. Lalu yang kedua mereka mengatakan, wah kita lagi mau hajar DPR, tiba-tiba yang diangkat yang lain, yaitu penyerangan polisi. Karena polisi tiba-tiba melakukan langkah seperti itu. Seperti disengaja nih, supaya kita tidak ke sana tetapi kita ke sini, dibelokkan begitu. Apa yang Pak Hendro lihat? Mari kita bahas dulu satu mengenai apa yang disampaikan oleh masyarakat. Wah ini kayaknya permainannya gengnya Pak Jokowi, ini pendukungnya Pak Jokowi kelihatannya, yang akan mendongkel Pak Prabowo. Ya, Prof. Ini beredar di masyarakat hari-hari ini. Begini, itu analisa sosial. Analisis itu boleh-boleh saja asal faktanya bernilai. Analisa itu tumpul kalau faktanya kurang. Dia tajam analisa ini sehingga menimbulkan kesimpulan yang bagus, action plan-nya juga bagus kalau fakta dan datanya akurat. Supportingnya pas begitu ya? Betul, Prof. Karena itu perlu kita mengerti bedanya benar dengan tepat. Benar itu adalah seperti kita mau nembak begini itu benar. Kalau begini kan salah. Tapi kena enggak gitu. Kalau tidak kena namanya tidak tepat. Jadi antara benar dengan tepat. Jadi kita bisa saja memperkirakan ini A. Tapi kan saya udah bilang bahwa ini semua bisa saja ditunggangi. Bisa saja ada yang mengail di air keruh. Bisa jadi, Prof. Tapi kalau dia mulai dari awal, saya kok nggak percaya, Prof. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa NID saja mengeluarkan dana untuk membantu LSM-LSM di kita ini, bisa setiap proyek itu 300.000 US dollar. Setiap proyek. Ya. 300 Itu saja. ribu itu berarti berapa tuh? Sekitar 45 miliar. Dan itu proyek. Dan itu juga dititipkan bukan sepenuhnya saya sebutnya. Ada IRI ya, Institut Republik apa ya, IRI. Itu juga itu main juga di mana-mana. Jadi kalau net itu laporan ke
kongres dan dibiayai langsung kongres, IRI itu dibiayai juga itu langsung dari sana. CRF. Ya. CRF. Oke, jadi ini artinya harus analisasi ini harus didukung oleh fakta-fakta dulu. Harus fakta, Prof. Fakta dulu. Ya, Jadi kalau fakta itu harus dikumpulkan dulu ya. betul, tapi itu bisa jadi jadi berlaku kalau memancing di air keruh. Itu dia atau dia ngambil menyalip di tikungan. tikungan, Tapi makanya saya bilang saya tidak setuju atau tidak setuju. Ya. Tapi menurut saya hati-hati supaya ingat bahwa apa yang kalian perjuangkan bisa saja akhir finalnya nanti memuaskan kamu, tapi bukan tujuan kamu yang tercapai, tujuannya orang bisa lain. terjadi seperti Nah, itu. itu hati-hati. Ya. Yang kedua tadi mengenai yang dipikirkan masyarakat, yang masyarakat marahnya pada DPR, lalu kemudian terjadinya pada polisi dan BRIMOB kemudian diserang. Oh ya, Masyarakat marah. karena terjadi martir, ada yang meninggal. Itu yang saya Maka sangat perhatian berubah, khawatirkan. bergeser. Itu otomatis. Dan itu bisa menjadi pemicu yang lebih besar lagi. Itu bisa, dan itu tidak usah direkayasa, Prof. Tidak usah. Karena apapun menurut hukum sosial bahwa massa tidak punya pribadi. Jadi pribadi-pribadi yang mengisi massa, kerumunan massa ini Ya. hilang pribadinya. Crowd mind. Ya. Dari individual mind menjadi crowd mind. Crowd mind, that's it. Itu crowd mind itu sebetulnya bukan main, itu apa saja. Taruh kita kerumunan rame nih, Prof. Kita tidak pernah punya pikiran jahat. Hilanglah Hilang. Ini kita individual Udah kita. terbalik seperti binatang. Ada satu yang teriak bakar, semuanya baju ikut. Padahal dia tahu bahwa itu perbuatan tidak baik. Itulah yang saya selalu minta, tolong hati-hati. Boleh hati panas, tapi kepala yang dingin. Jangan sampai ya kita memukul air di dulang, terpercik muka sendiri. Jadi itu adalah satu insiden. Dari insiden itu masyarakat bergerak ke sana, Ya, dan itu bisa meluas. Bisa menjadi satu persoalan kemana-mana, baru. itu bahaya. Dan agenda untuk DPR barangkali bisa bergeser ke sini. Prof, ini bisa dari tadinya gejala sosial menjadi gejolak sosial dan menjadi kritis. Ya. Itu bisa. Bisa Kalau terjadi. sebenarnya menjalan sampai kritis, bisa saja menyebabkan misalnya bubar DPR misalnya. Nah, terus what next? Apa yang mau dikerjakan sudah itu? Hati-hati. Jadi Chaos itu setelah aja. itu. Terima kasih banyak. Ini Saya sudah terima berbagi kasih, Prof. analisis yang tajam seperti biasa. Dan menurut teman saya ini pedoman penting bagi kita semua. Ya, selebihnya ya terserah pada Anda untuk menilai ini semua. Tetapi sudah diingatkan bahwa revolusi itu seringkali tidak dinikmati oleh mereka yang turun, tetapi ada orang lain, ada yang memancing dalam air keruh, dan juga ada pihak lain yang terlibat. Tetapi gerakan itu diperlukan untuk mendisiplinkan, untuk merubah perilaku-perilaku dan kembali kepada moral dan kembali kepada keadilan, kembali kepada nilai-nilai yang kita miliki, dan itu yang selalu harus kita jaga. Jadi bisa saja yang terjadi adalah memang ada perilaku-perilaku yang tidak tepat, dan itu harus dikembalikan. Fungsinya adalah kontrol seperti itu. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi Anda semua. Terima kasih banyak Pak Hendro. Terima kasih, Prof. Ya, dan stay relevant.